Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau kembali kita boleh bersama-sama beribadah untuk menyembah Tuhan, untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, untuk kita saling bersekutu, berdoa, dan memuliakan namanya. Mari pada kesempatan ini kita akan melanjutkan studi kita dari Injil Lukas, dan kita akan membaca di dalam pasal 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara sebelum kematiannya." Dapat dikatakan ini adalah perjamuan Paskah yang terbesar, karena melalui perjamuan Paskah yang terakhir ini, Yesus menyatakan siapa dirinya kepada murid-muridnya. Dia memberi gambaran tentang siapa dirinya kepada murid-muridnya, dan bahwa para murid harus mengingat dia, selalu mengingat dia dalam gambar yang telah diberikan kepadanya. Melalui apa? Melalui perjamuan malam yang akan mereka terus adakan untuk mengingat Tuhan. Nah, mungkin ada yang berkata, kenapa ini penting bagi kita sekarang? Bapak Ibu, ini sangat penting karena ini berkaitan dengan sakramen perjamuan kudus. Amin. Nah, sakramen itu adalah ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan. Sakramen itu adalah upacara gereja yang sangat penting. Ada dua sakramen yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang pertama adalah baptisan air. Saudara, baptisan air itu ditetapkan semua orang percaya dan bertobat menyatakan imannya dalam ketaatan, pertama-tama melalui baptisan air. Semua orang yang sungguh-sungguh percaya pasti ingin mentaati firman Tuhan untuk dibaptiskan. Yang kedua sakramen adalah perjamuan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa sebagai gereja kita harus sering melakukan perjamuan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingat Yesus. Amin. Untuk mengingat kasih-Nya yang besar. Untuk menyadari siapa Dia dan menantikan kedatangannya kembali. Inilah kenapa dikatakan bahwa sakramen perjamuan kudus ini sangat penting. Makanya kita akan belajar pagi hari ini, terutama dari ayat-ayat ini tentang bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu itu Yesus
Sekali lagi dia memberikan gambaran tentang siapa dirinya, potret dirinya kepada para murid untuk terus diingat oleh para murid saat mereka melakukan perjamuan Tuhan. Dan bagi kita sekarang, Tuhan juga memberikan kepada kita potret dirinya, gambar dirinya untuk selalu kita ingat. Tentunya tidak hanya pada waktu perjamuan Tuhan, tetapi dalam konteks ini untuk terus kita ingat potret Tuhan itu melalui sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan. Bapak Ibu, kita harus sering-sering melihat gambar Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saya ini kalau anak-anak sudah di luar kota semua ya, untung ya ada video call ya. bisa FaceTime. Tapi kalau dulu saudara, foto itu sangat penting. Ya Pak ya saudara. Ya, jadi kalau anak sudah jauh gitu, orang tua lihat foto, diingat-ingat anaknya. Ini menunjukkan apa? Rasa cinta, rasa sayang, kerinduan. Nah, Tuhan memberikan potret dirinya, gambar dirinya kepada para murid untuk diingat terus. Dan Tuhan juga menyatakan dirinya, potret dirinya, gambar dirinya kepada kita untuk kita terus mengingat Dia. Amin. Mengingat kasih-Nya yang besar. Dalam konteks perjamuan Tuhan kita harus mengingat bagaimana kasih Yesus yang sangat besar, yang telah rela menyerahkan nyawanya bagi kita, yang telah rela memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Jadi mengingat Tuhan itu sangat penting, sebab itu berkaitan dengan relasi yang benar dengan Tuhan. Saat kita melakukan perjamuan Tuhan saudara, kita harus diingatkan kepada betapa besar kasih-Nya kepada kita. Saat kita melakukan perjamuan Tuhan, kita harus menguji hati kita, melihat dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh punya hubungan yang benar dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Dia? Apakah kita sungguh-sungguh menantikan kedatangannya? Saat kita melakukan perjamuan Tuhan atau saat kita beribadah seperti sekarang ini saudara. Apakah ini membuat kita bersyukur kepada Tuhan? Terima kasih Yesus, Engkau sudah mengasihi kami. Atau terima kasih Bapa, sebab Engkau telah menganugerahkan keselamatan yang besar melalui putramu yang kudus itu. Bapak Ibu, inilah yang seharusnya kita lakukan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Amin. Yang harusnya kita lakukan dalam setiap kita melakukan sakramen perjamuan Tuhan. Kita mengingat Yesus, gambar Dia yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kita, yang begitu rela berkorban untuk kita, mati untuk keselamatan jiwa kita. Dan seharusnya saat kita mengingat kasih-Nya yang besar, itu mendorong hati kita untuk mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat keselamatan jiwa kami. Mendorong kita untuk mengoreksi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh punya hubungan yang benar dengan Dia? Apakah kita benar-benar mencintai Dia? Apakah kita benar-benar menanti-nantikan Dia? Ingin berjumpa dengan Dia? Apakah tatkala kita mengingat Tuhan, saudara, kita benar-benar tunduk, hormat, taat kepadanya? Bapak Ibu, penting sekali mengingat Tuhan setiap ibadah-ibadah, bahkan setiap hari dalam kehidupan kita saat kita melakukan sakramen perjamuan Tuhan ini. Kita harus sering mengingat Tuhan, amin. Jangan kalau ke gereja yang diingat bukan kasih-Nya, bukan kebaikannya. Kita lebih, ya inilah sifat manusia sekarang ya. Tuhan bukan lagi Tuhan yang mengasihi kita karena pengorbanannya di atas kayu salib. Karena orang memandang dirinya benar, bisa membayar keselamatan dengan kebaikannya. Tuhan dijadikan semacam pembantu untuk memenuhi kebutuhannya. Yuk kita ke gereja supaya kita diberkati. Yuk kita ke gereja supaya kita sembuh. Yuk kita ke gereja supaya kita mengalami kelimpahan dalam hidup ini. Yuk kita melakukan perjamuan Tuhan supaya kita disembuhkan, supaya kita diberkati. Sesungguhnya tatkala kita melakukan ibadah, melakukan perjamuan, kita mengingat kasih-Nya yang besar kepada kita. Bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara, berkat-berkat Tuhan itu dimulai dari keselamatan jiwa kita. Dan dalam persekutuan dengan Tuhan,
kita mengalami pemeliharaannya yang hebat. Amin. Itu yang harus kita mengerti dalam hidup. Nah saudara, mari pada kesempatan ini saudara, saya ingin mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam melakukan perjamuan Tuhan atau dalam melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Ini penting, bahkan ini juga memiliki implikasi bagaimana seharusnya kita menjalankan ibadah-ibadah kita. Ada dua hal yang sangat penting yang mau saya sampaikan, bahwa kalau kita mau makan perjamuan Tuhan, melakukan sakramen perjamuan kudus, pertama-tama kita harus menguji diri kita sendiri, saudara. Mengenal siapa diri kita, memandang kepada diri kita sendiri. Dan setelah kita menguji diri kita sendiri, saat kita melakukan sakramen perjamuan Tuhan, kita harus memandang kepada Yesus yang begitu mengasihi kita. Amin. Dua hal ini perlu dengan setia kita lakukan supaya kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan, sebab itulah kebutuhan terbesar kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita lihat bagian yang pertama, saudara. Jadi kalau kita mau mengikuti perjamuan Tuhan atau saat kita akan melakukan perjamuan Tuhan, pertama-tama kita harus menguji diri kita sendiri. Dan saya pikir ini juga harus kita lakukan saat kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita perlu menguji diri kita sendiri. Apakah benar-benar kita percaya kepada Yesus? Apakah benar-benar kita mengasihi Yesus? Apakah kita benar-benar melayani Yesus? Apakah kita benar-benar setia kepada Yesus? Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah memikirkan apakah aku benar-benar percaya sih? Apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan ya, menurut standarnya Tuhan tentu. Apakah aku benar-benar melayani Dia dalam pelayanan yang seperti dikehendakinya. Apakah aku sungguh-sungguh setia kepadanya. Nah coba perhatikan saudara, dalam kisah ini sangat luar biasa. Saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang makan perjamuan Paskah bersama, tiba-tiba Yesus mengatakan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan para murid. Coba lihat ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Saudara, enak-enak makan loh ini ya. Saudara, kalau kita kumpul makan itu kan maunya senang-senang ya, maunya bersyukur, bersukacita, makan, minum, ngobrol yang enak. Tiba-tiba Yesus mengatakan, orang yang akan mengkhianati aku ada makan bersama-sama dengan aku sekarang ini. Itu pasti mengejutkan para murid, itu pasti membuat mereka geger, saudara. Mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi, terutama tokoh-tokoh agama membenci Yesus, ingin membunuh Yesus. Tetapi mereka tidak bisa berpikir kalau Yesus mengatakan ada di antara mereka, ada di antara 12 murid yang akan mengkhianati Yesus. Saya yakin pasti shock itu, saudara. Dan kita membaca, saudara, mereka bertanya-tanya, bukan aku ya Tuhan? Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 25, bahkan Yudas yang akan mengkhianati Yesus, dia berkata, bukan aku ya Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam Matius 26 ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Wow. Jadi orang terpaksa harus menguji dirinya sendiri. Kata Yesus berkata, ada seorang yang mau menyerahkan aku, ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Injil Markus mencatat, mereka bertanya-tanya, Tuhan bukan aku kan? Tuhan bukan aku kan? Bahkan Yudas Iskariot, saudara, Yudas Iskariot yang memang hendak menyerahkan Yesus, dia berkata, bukan aku ya guru, bukan aku ya Rabi. Saudara, kalau 12 murid ini dia bertanya, 11 murid selain Yudas Iskariot, dia bertanyanya tulus. Mereka bertanya, bukan aku ya Tuhan, karena mereka kurang percaya kepada imannya sendiri.
Mereka tidak percaya pada kekuatan rohaninya sendiri. Tetapi Yudas Iskariot, dia berkata, bukan aku ya Rabi, bukan aku ya Tuhan, karena dia ingin menutupi kejahatannya. Saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang seperti itu karena fakta realita bahwa salah satu muridnya akan mengkhianati dia dengan ciuman. Tetapi kita juga melihat bahwa Yesus mengatakan itu supaya murid-murid menguji dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Apakah tatkala kita bersekutu dengan Tuhan seperti sekarang ini, kita pernah menguji diri kita, apakah aku sungguh-sungguh percaya? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh setia? Apakah aku sungguh-sungguh melayani Tuhan? Atau kita tidak peduli dengan hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak sedang dalam bahaya mengkhianati Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang kebal dari dosa. Termasuk dosa yang mengerikan ini. Dosa mengkhianati Tuhan. Makanya kita harus menguji diri kita. Dalam setiap ibadah, dalam setiap doa, persekutuan dalam pembacaan firman. Apakah sungguh aku ini mengasihi Tuhan? Apakah sungguh aku ini melayani Tuhan? Apakah sungguh aku setia kepadanya? Banyak orang saudara yang akan kecewa di zaman akhir pada saat penghakiman. Bukankah aku telah melakukan perkara-perkara ini untuk Engkau Tuhan? Bahkan dikatakan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan kecewa sebab dia tidak dikenal oleh Tuhan, sebab mereka disebut sebagai pembuat-pembuat kejahatan. Kita harus waspada untuk menguji diri kita senantiasa. Amin. Ini penting. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal 11 ayat 28 sampai 32. Paulus mengatakan supaya jemaat kita orang percaya menguji diri kita sendiri saat kita mau melakukan perjamuan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 32. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Perlu kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sungguh-sungguh melayani Dia? Sungguh-sungguh setia kepadanya? Beribadah kepadanya? Kalau kita makan perjamuan Tuhan tidak mengakui tubuh Tuhan, dikatakan itu mendatangkan hukuman. Paulus berbicara soal disiplin Tuhan. Hajaran Tuhan untuk menolong kita. Untuk mendidik kita agar kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi penting sekali saat kita melakukan perjamuan Tuhan, saat kita beribadah seperti sekarang ini, kita perlu melihat dalam hati kita apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kita percaya. Bahkan pada waktu Yesus menemui Petrus setelah kebangkitannya, dia menguji Petrus lagi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Yesus bertanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Ketiga kali lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia dengan menangis dia mengatakan, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Mari kita sering-sering menguji diri kita sendiri. Amin. Amin Bapak Ibu. Supaya ternyata memang kita kedapatan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Apakah saat engkau menyanyi, engkau melakukan dengan kasih, melakukan dengan hormat, melakukan dengan ucapan syukur. Saat engkau memainkan alat musik, apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan atau karena alasan yang lain? Saat saya berkhotbah, apakah saya berkhotbah untuk kepentingan saya atau untuk kepentingan Tuhan? Saat kita menyembah, sungguh kita fokus menyembah kepada Tuhan. Kita perlu menguji diri kita.
Supaya saat kita nanti berjumpa dengan Dia, kita kedapatan sebagai hamba-hamba yang setia. Bapak Ibu, hidup ini singkat loh ya. Saat Tuhan datang, tidak ada yang lebih berharga daripada hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan jiwa kita. Nah, mari, ada beberapa hal yang perlu kita uji dari diri kita saat kita mengikuti perjamuan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita perlu menguji sikap hati kita. Ya, ini juga berlaku dalam ibadah-ibadah kita tentunya. Saudara, sikap hati yang kita butuhkan saat kita melakukan sakramen perjamuan kudus, saat kita beribadah seperti sekarang ini adalah sikap hati yang penuh dengan syukur. Amin. Sikap hati yang bersukacita, sikap hati yang berharap untuk apa? Untuk menantikan kedatangannya kembali. Saudara, bagaimana kita tahu rasanya bagaimana kangen ya dengan anggota keluarga yang di luar kota, kita lihat fotonya, aduh kapan ya kamu pulang nak, gitu ya. Pagi ini Bapak Ibu bersukacita? Cuma sedikit. Nah ini baru akan banyak. Bapak Ibu bersukacita? Nah, kebaktian senang ya, hati senang kan begitu. Apakah Bapak Ibu mengucap syukur? Ibadah terima kasih Tuhan. Ini yang perlu kita uji. Jangan ada sampai kebaktian bersungut-sungut loh ya. Loh banyak loh orang, ada loh orang yang kebaktian tapi hatinya nggak senang, khawatir, gelisah, cemas, bersungut-sungut. Perlu melihat Tuhan, perlu memandang Tuhan, melihat potret Yesus supaya hatinya senang. Apakah saat kita menerima perjamuan Tuhan hati kita bersyukur, bersukacita, bergembira karena Yesus yang mengasihi kita? Itu sikap hati yang harus ada dalam kehidupan kita. Coba perhatikan, kita membaca tadi bahwa Yesus memulai perjamuan dengan mengucap syukur. Ketika dia mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya. Ketika dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya. Nah, perjamuan kudus, sakramen ini dilakukan dengan mengucap syukur berulang-ulang dan bersukacita yang dilambangkan dengan anggur sukacita itu. Jadi seharusnya setiap kita kebaktian yang ada ucapan syukur, terima kasih, sukacita. Amin. Tak kita menerima roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kita bersukacita sebab keselamatan jiwa kita. Saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan syukur, dipenuhi dengan sukacita, bahagia, gembira, ibadah rasanya pasti akan lain. Amin. Wow, pasti suasananya beda lah. Kayak kalau kita makan sama anak-anak, sama keluarga, tapi pada cemberut, saudara, nggak ada senyumnya. Wah, nggak enak. Coba kalau makan bersama keluarga, sukacita, mengucap syukur, gembira, sekalipun mungkin makanannya sederhana, pasti akan nikmat. Tapi kalau makan bersama, yang satu ngambek, yang satu beginilah, menunjukkan muka garangnya, aduh. Kalau ibadah kita tidak ada syukur, Tuhan senang nggak kira-kira? Mari kita memiliki sikap hati yang seperti itu. Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur atas dan memecah-mecahkannya. Selalu ditandai dengan ucapan syukur. Dan memang saudara, perjamuan Tuhan itu adalah perjamuan untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih, untuk bersukacita akan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, atas keselamatan jiwa kita, atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ibadah seperti ini adalah ibadah perayaan kemenangan atas keselamatan jiwa kita. Makanya ibadah harus disertai dengan ucapan syukur, hati yang gembira, hati yang bersukacita. Saudara, pada waktu Paskah Israel itu, saudara, Paskah itu berbicara tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Paskah itu artinya penyelamatan dari belenggu penjajahan. Dan
yang namanya keselamatan itu harus mendatangkan ucapan syukur, sukacita. Demikianlah dengan perjamuan Tuhan. Kita melakukannya karena kita mengucap syukur atas keselamatan jiwa kita. Mengingat Yesus dan korbannya yang sangat besar untuk keselamatan jiwa kita. Dan saat ini kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita mengucap syukur sebab kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sikap hati ini penting, saudara. Saat kita mengucap syukur, berterima kasih. Dan saya mau menegaskan, Tuhan paling dimuliakan kalau anak-anaknya penuh dengan syukur. Saudara, kalau kita punya anak ya, kemudian cemberut terus, ini anaknya sopo sih? Ini gimana sih bapaknya ini? Begitu. Gimana sih ibunya ini? Nah, kalau anak-anak Tuhan gak ada sukacita, orang bilang Tuhannya orang Kristen itu seperti apa sih? Tapi kalau kita bersukacita, kita berbuat baik, maka Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita yang penuh sukacita dan perbuatan baik itu. Amin. Kita harus memeriksa sikap hati kita. Yang berikutnya saudara, kita harus mengapa? Kita harus menguji tindakan kita saudara. Nah, tindakan yang kita butuhkan saat menghadiri perjamuan Tuhan adalah iman, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, perhatikan, Yesus tadi mengejutkan para murid dengan mengatakan bahwa orang yang akan mengkhianati aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sesungguhnya kalau orang sudah makan bersama ya, berbagi makanan, berbagi minuman, itu bicara soal keakraban, itu bicara soal hubungan yang sangat dekat. Dalam budaya Yahudi juga seperti itu. Makan bersama itu adalah menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Kita tidak akan makan dengan orang-orang yang kita tidak sukai. Kita nggak akan makan dengan orang-orang yang membenci kita, itu sudah pasti. Kita makan dengan orang-orang yang kita cintai. Nah saudara, bayangkan Yesus mengatakan, orang yang akan mengkhianati aku ada di meja makan ini. Bapak Ibu, sangatlah buruk dosa yang sangat jahat kalau kita mengkhianati orang-orang yang mengasihi kita. Amin. Kalau kita mengkhianati orang-orang yang telah menyelamatkan atau telah baik, telah menolong, telah memberkati kita. Saudara, saya heran ya, dulu sewaktu masih remaja, pemuda, studi, dibesarkan di gereja ini, setelah punya kesempatan dan tidak tahu bagaimana mengkhianati gereja ini. Menceritakan sesuatu yang lain. Ya, dilahirkan secara rohani di gereja ini, kemudian dibesarkan, tumbuh dewasa di gereja ini, setelah berhasil meninggalkan gereja ini. Kadang ibu gembala kalau ngomong sama saya, mana itu yang baru dibaptis itu kok enggak pernah ada ya? Mana ya yang baru peneguhan pemberkatan nikah kok enggak pernah muncul ya? Tahu-tahu sudah ada di tempat lain. Saudara, mengkhianati Yesus itu adalah dosa yang sangat buruk. Amin. Yudas mengkhianati Yesus, saudara. Tapi tidak hanya Yudas sebenarnya. Pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus disalibkan, semua murid meninggalkan Yesus. Lari tunggang langgang dalam kebingungan dan ketakutannya. Seperti tadi saya katakan, saya berharap tidak ada di antara kita yang akan mengkhianati Yesus. Loh, udah ada amennya. Amin. Firman yang menjadi manusia. Allah yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Rela menjadi manusia. Dia yang rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia yang dibangkitkan dan naik ke surga, memberikan Roh Kudus kepada kita, menjamin keselamatan jiwa kita. Saudara, jangan sampai kita mengkhianati Yesus. Seperti tadi saya katakan, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Makanya saat-saat ibadah seperti sekarang ini, saat kita melakukan sakramen perjamuan Tuhan, saat kita
merenung, saat kita melihat ke dalam diri kita, apakah aku bersuka cita? Apakah aku berbahagia, bergembira karena keselamatan yang sebesar ini? Apakah aku sungguh-sungguh percaya, beriman, taat kepada Tuhan? Apakah aku benar-benar dalam kondisi yang sungguh-sungguh mengasihi dan tidak akan mengkhianati Dia? Kata Tuhan Yesus, anak manusia memang akan meninggalkan dunia ini, tetapi celakalah orang yang menyerahkan Dia. Amin. Dengan kata lain, celaka orang yang mengkhianati Yesus, saudara. Tadi kita sudah membaca bagaimana Paulus meminta jemaat untuk menguji dirinya sendiri. Dalam arti seperti ini, kalau kita menguji diri kita sendiri, kedapatan kita berdosa, kedapatan kita ada kesalahan, mungkin, aduh Tuhan saya kurang setia, Tuhan saya tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau, saya masih egois, saya kurang bersuka cita, saya tidak mengucap syukur. Saudara, kalau kita mendapatkan diri kita seperti itu, Dia siap mengampuni kita. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, barang siapa mengaku dosa-dosanya, barang siapa jujur dan bertobat, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan tatkala kita mengaku menerima pengampunan Tuhan, kita bisa dengan yakin perjamuan Tuhan mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Menguji sikap hati kita, menguji tindakan kita. Dan yang berikutnya menguji kasih kita, saudara ya. Ya, saya mau mengatakan lagi bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Coba kita lihat ayat 22 ayat yang ke-15. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Perhatikan kata-kata rindu, saudara. Rindu itu lebih dalam daripada cinta. Saudara. Kalau orang rindu itu pasti cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada kerinduan. Yesus menunjukkan ada kerinduan yang besar untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridnya. Ini menunjukkan bahwa Dia begitu mengasihi murid-muridnya. Dia ingin berbagi dengan orang-orang yang sangat dikasihinya. Dan memang Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, dan kita tahu Dia mengasihi kita juga. Nah, bagaimana sikap kita merespon kasih Tuhan ini? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1. Saya mau menunjukkan bagaimana kasih Tuhan kepada murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1. Perhatikan di sini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan kasih Tuhan yang terbesar dinyatakan ketika kita rela memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka respon kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Ini penting bagi kita. Jadi ibadah seperti sekarang ini, saudara, melakukan perjamuan Tuhan itu seharusnya waktu menguji diri kita. Apakah benar kita mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, mengasihi dengan kasih ilahi? Sudahkah kita hidup di dalam ketundukan, ketaatan kepada Yesus yang telah mengasihi kita itu? Apakah pengorbanan Yesus yang besar, kasih Yesus yang besar mendorong kita untuk setia berdoa, setia membaca firman, setia beribadah, setia melayani Tuhan? Ketika kita sudah menguji sikap hati kita, menguji tindakan kita, menguji kasih kita, kita beroleh keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Hal yang kedua, saudara, poin besar. Apa yang perlu kita
perhatikan saat kita mengikuti perjamuan Tuhan. Yang kedua adalah mari kita terus memandang kepada Yesus yang begitu mengasihi kita itu. Amin. Bapak Ibu, kalau kita terlalu lama melihat diri kita akan putus asa ya. Duh Tuhan, kok aku ini begini ya, aku tidak bisa sungguh-sungguh, aku kok tidak bisa setia, aku kok tidak bisa mengucap syukur, aku kok kurang percaya. Saudara, saat kita melihat diri kita seperti itu, tujuannya supaya kita melihat Yesus dan bersandar kepada kasih karunia-Nya yang besar. Ini penting. Semakin kita memandang diri kita, semakin kita harus memandang Yesus. Semakin kita memandang kelemahan kita, semakin bersandar kepadanya, semakin berpegang teguh kepadanya. Ketika kita melihat kelemahan kita, semakin kita berharap kepada Tuhan. Itu yang diharapkan dari memeriksa diri kita, menguji diri kita, supaya kita memandang kepada Yesus dan berpegang sepenuhnya kepada Yesus. Siapakah Yesus yang harus kita pandang saat kita beribadah seperti sekarang ini? Siapakah Yesus yang harus kita pandang saat kita mengikuti perjamuan Tuhan? Yesus yang telah menyerahkan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Amin. Luar biasa. Yesus berdaulat atas kematiannya, bahkan saat kematiannya, cara kematiannya, dia berdaulat. Dia tidak mati karena ada kuasa lain yang membuat dia mengalami kematian itu, tetapi dia mati, dia menderita atas kehendaknya sendiri karena dia menyerahkan dirinya untuk memikul dosa-dosa bagi keselamatan kita. Kita bersyukur, kita membaca bagaimana Yesus mempersiapkan Paskah dengan begitu luar biasa. Saya berpikir kenapa ya kok cuma 2 orang yang disuruh mempersiapkan Paskah, kok tidak 12 murid? Saya percaya dalam kemahatauannya, dalam kebijaksanaannya Yesus melakukan itu secara agak dalam tanda kutip tersembunyi supaya waktu kematiannya tepat. Amin. Wah, kalau Yudas sudah tahu lebih dulu di mana akan dilakukan Paskah, dia memberi informasi kepada pegawai-pegawai bait suci. Nanti kami akan makan Paskah di sini. Kesempatan kamu menangkap Yesus. Luar biasa, Yesus melakukan itu. Saya pikir dia memilih ruangan atas karena memang dia sedang mengatur untuk bisa melakukan perjamuan terakhir dan saat kapan dia harus ditangkap, bukan pada saat makan perjamuan Paskah. Luar biasa. Coba ayat yang ke-22. Ini kita melihat kedaulatan Tuhan. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Jadi kepergiannya telah ditetapkan, kematiannya telah ditetapkan. Bahkan jauh sebelum Paskah yang terakhir, saudara, dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71, coba kita lihat. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71, lihat Yesus berkata seperti ini. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi rencana Allah tidak dapat digagalkan. Rencana Allah sempurna dan Tuhan telah menetapkan saat-saat di mana sesuatu harus terjadi, termasuk kematian Yesus. Dia yang menetapkan kapan saat pengkhianatan akan dilakukan, saat penangkapan akan dilakukan, saat penyaliban akan dilakukan. Dan itu tepat seperti yang ditetapkan bahwa Yesus mati saat penyembelihan domba Paskah. Amin. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia ini. Coba satu referensi lagi dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Luar biasa. Mari saat kita melakukan perjamuan Tuhan atau beribadah seperti sekarang ini, lihat Yesus yang berkuasa menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Kematiannya bukan kebetulan, itu telah ditetapkan karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Ini harusnya membuat kita mengucap syukur, berterima kasih, bersukacita saat beribadah, saat kita makan perjamuan Tuhan. Kita terhibur, saudara. Sebab karena kasih-Nya yang besar, Dia telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita, manusia berdosa. Kemudian yang berikutnya, apa yang perlu kita lihat dari Yesus saat kita beribadah seperti sekarang ini? Yang perlu kita lihat adalah bahwa Yesus pribadi yang mengenal isi hati kita. Amin. Dia mengenal isi hati kita. Yesus tahu isi hati Yudas. Bahkan Yesus tahu isi hati Petrus, bahkan semua murid-muridnya dia tahu, saudara. Makanya sangatlah bodoh kalau Yudas ini mendustai Yesus. Pada waktu dia berkata, tangan seorang yang akan menyerahkan aku ada di meja ini. Maka kata murid-muridnya, bukan aku kan Tuhan. Lalu Yudas menutupi kejahatannya, bukan aku kan Rabi. Yesus tahu, saudara. Tidak ada gunanya kita menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Dosa itu kita sadari untuk diakui, saudara. Karena saat kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia mengampuni dan menyucikan kita. Ngerti, saat ini Tuhan ngerti apa yang terkandung di dalam hati kita. Kita tidak bisa bersembunyi. Kalau ada sesuatu hal yang tidak beres dari hidup kita, kita ingat kata Tuhan Yesus, kalau engkau hendak mempersembahkan sesuatu, lalu teringat dalam hatimu hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang tidak baik, tinggalkan dulu persembahanmu, selesaikan masalahmu, bereskan hatimu, baru kamu balik dan mempersembahkan korbanmu. Ya, ini luar biasa. Saat engkau mungkin di pintu gereja sedang mau masuk, aduh ada sesuatu yang gak enak. Saudara, berhentilah sejenak. Tuhan, aku mengakui aku sedang tidak enak hati, aku sedang jengkel, aku sedang begini begitu. Dan katakan ampuni saya Tuhan, Dia mengampuni kita. Sebelum engkau tunduk berdoa, uji dirimu. Sebelum engkau memuji Tuhan, uji dirimu. Sebelum engkau mendengarkan firman, uji dirimu. Sebab Tuhan mengerti persis apa yang ada di dalam hati kita. Saat ini Dia tahu, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saya. Satu persatu dikenal oleh Tuhan. Amin. Nah, mari kita datang beribadah dengan ketulusan hati, menguji diri sendiri dulu, membereskannya, dan kita memuliakan Tuhan. Yang berikutnya, siapa Yesus yang harus kita pandang saat kita beribadah atau melakukan perjamuan Tuhan? Adalah Yesus yang telah rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Saudara, pengorbanan darah adalah sentral dari keselamatan perjanjian lama. Demikian juga dalam perjanjian baru. Keselamatan hanya diperoleh melalui pengorbanan darah. Itulah pengorbanan darah Yesus Kristus. Manusia sempurna dan Allah sempurna. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia pribadi yang unik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Sekali lagi, Paskah adalah keluaran bangsa Israel dari penjajahan di Mesir, dari perbudakan di Mesir. Dan perjamuan Tuhan adalah pembebasan kita dari kutuk hukum dosa. Amin. Dan itu hanya diperoleh melalui kematian Tuhan. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Inilah aku yang telah berkorban untuk keselamatan jiwamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Makanya Paulus mengatakan saat kita melakukan perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita memandang Yesus. Yesus yang telah mati, yang telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, pusat kekristenan adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Amin. Kebangkitannya menjamin bahwa kematiannya diterima oleh Allah.
pengorbanannya untuk pengampunan dosa diterima oleh Allah sehingga dia dibangkitkan untuk apa? Untuk penyelamatan jiwa kita. Ingat, tubuh Yesus dipecah-pecahkan bagi kita, dilambangkan dengan roti dan darahnya dicurahkan bagi kita, dilambangkan dengan anggur yang melalui pengorbanannya itu kita memiliki keselamatan jiwa kita. Mari kita memandang Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Dan yang terakhir saudara, mari kita memandang Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya. Luar biasa ketika Yesus mengatakan, aku tidak akan meminum anggur ini sampai penggenapannya pada kerajaan Allah. Itu berarti bahwa Yesus akan dibangkitkan dan akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya. Saudara, pengharapan akan kedatangan Tuhan harus mengisi hati kita saat kita beribadah seperti sekarang ini. Pengharapan akan kedatangan Tuhan harus mengisi hati kita saat kita melakukan perjamuan Tuhan. Mari pagi ini kita diajar oleh Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kita diajar oleh Tuhan untuk kita melakukan perjamuan Tuhan dengan benar. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa kita. Pertama-tama, ujilah dirimu sendiri. Amin. Bagaimana sikap hati kita? Apakah saat beribadah, saat kita melakukan perjamuan Tuhan, kita bersuka cita, kita bersyukur, kita berterima kasih atas keselamatan jiwa kita? Mari kita menguji tindakan kita, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh beriman, taat, setia, atau hati-hati apakah kita sedang dalam bahaya untuk mengkhianati Tuhan? Mari kita menguji apakah kasih kita tulus, kasih kita murni kepada Tuhan. Kalau mungkin kita menemukan ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, segeralah bertobat. Percayalah kepada Yesus, katakan, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Itu yang perlu kita lakukan. Dan saat kita telah mengenal siapa diri kita, pandang kepada Yesus. Yesus yang telah menyerahkan nyawanya atas kuasanya sendiri. Yesus yang mengetahui isi hati kita, yang mengenal kita. Pandang Yesus yang pengorbanannya telah menyelamatkan jiwa kita. Dan pandang Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.